Apakah kamu hidup dalam sukacita dan harapan akan kebangkitan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santa Cecilia tinggal di Roma abad ketiga, dalam keluarga Romawi yang kaya. Dia mempertahankan keperawanannya kepada Kristus, tapi orang tuanya tetap menikahkannya. Pada malam pernikahannya, ia memberitahu tentang sumpahnya diketahui oleh suaminya, dan memberitahunya bahwa seorang malaikat menjaga kemurniannya. Suaminya menjawab bahwa dia akan mempercayai dan menghormati sumpahnya, jika dia juga bisa melihat malaikatnya juga. Cecilia menginstruksikannya untuk terlebih dahulu dibaptis dan setelah itu, dia bisa melihat malaikatnya. Kemudian malaikat kan menobatkan Cecilia dengan kaplet mawar dan lili. Suami dan saudara laki-lakinya mengambil tugas menguburkan orang-orang Kristen yang menjadi martir. Walaupun itu adalah tindakan ilegal, mengakibatkan kemartiran mereka. Santa Cecilia mengubur suaminya dan mempertobatkan ratusan orang, melalui kesaksian Kristennya dan kekuatan imannya. Karena hal itu, dan penolakannya untuk menyembah dewa-dewa palsu, ia pun ditangkap. Menurut kisah, Santa Cecilia tidak dengan mudah meninggal. Mereka pertama kali berusaha mencekiknya, namun tidak berpengaruh. Mereka kemudian mencoba memenggal kepalanya, tapi meski 3 pukulan di leher, mereka tidak berhasil memenggalnya. Dia malah mati kehabisan darah selama 3 hari sambil terus berkhotbah. Dan rekan-rekan Kristianinya mengumpulkan darahnya dalam spons dan kain sebagai reliks. Dia dimakamkan oleh Paus Urban dan diakennya. Kisah Santa Cecilia adalah salah satu bentuk keberanian, evangelisasi, dan kasih kepada Tuhan di tengah penganiayaan dan perselisihan. Dalam Injil hari ini, maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus membantah pertanyaan Saduki dengan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Bagian itu menunjukkan bahwa duniawi, walau penting juga, tapi bersifat sementara. Dan tidak akan ada cara yang sama seperti setelah kebangkitan. Fokusnya harus pada menjalani kehidupan yang benar sekarang, agar menjadi mereka yang dianggap layak akan bangkit dan menjadi anak Allah. Dalam kehidupan abadi dan baru, dan kebahagiaan yang di luar imajinasi manusia kita. Yesus berkata bahwa jika para patriark seperti Abraham, Ishak,
dan Yakub masih hidup di mata Tuhan, maka pandangan orang Saduki tentang orang mati itu tidak tepat. Kekuatan Tuhan tidak dibatasi oleh kematian. Bahkan semua yang ada di dalam Kristus hidup dengan cara yang baru. Bacaan ini menyeratkan bahwa ada cara untuk hidup dalam persiapan untuk kehidupan kekal ini. Sementara yang tidak layak menjadi sendiri. Melalui pertobatan dan iman, seorang pendosa pun dapat mencapai keselamatan dan dihitung sebagai anak-anak Tuhan. Bacaan Injil ini mendorong kita untuk fokus menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan, yang berarti menghadiri tugas kita saat ini, mengasihi, keadilan, dan mewartakan Injil. Dalam renungan tentang Lukas 20 ayat 27-40, Uskup Robert Barron mengatakan bahwa mereka yang berpegang pada kebangkitan badan adalah mereka yang paling efektif bekerja untuk keadilan dan perdamaian dunia. Jika kita sepenuhnya materialis dan sekuler, kita berpegang pada segalanya dan orang lain yang pada akhirnya akan memudar. Tetapi jika kita percaya pada kebangkitan badan, maka segala sesuatu di dunia ini ditakdirkan untuk penebusan. Semuanya berarti, saat kita berjuang untuk kekudusan, kita dipanggil untuk mengandalkan rahmat ilahi Tuhan dan hidup sesuai dengan ajaran gereja. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati, karena semua hidup di dalam-Mu. Kami berdoa agar melalui kemenangan Kristus atas kematian, kita dapat menjadi anak-anak kebangkitan. Bantulah kami untuk memahami bahwa di dunia yang akan datang, kita akan menjadi seperti para malaikat, tidak lagi terikat oleh hubungan duniawi atau ketakutan akan kematian. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.